Beragama itu asik. Ya, kita mulai dari moto itu. Apa maksudnya? Asik itu adalah suatu akronim ya. Dari A-nya akidah, S-nya syariat, I-nya ibadah, C-nya cinta, dan K-nya adalah korban atau pengorbanan. Pertama A, akidah. Akidah ini adalah dasar dari agama kita. Keyakinan, keteguhan dalam keyakinan kita bahwa Allah itu tunggal, bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah yang Maha Esa dan patut untuk disembah. Bahkan kata seorang ulama, hidup itu sesungguhnya adalah akidah. Al-hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup itu adalah pendirian, keyakinan, dan perjuangan untuk menegakkan keyakinan itu. Berikutnya S adalah syariat. Terkandung dalam pengertian syariat ini adalah ketaatan kita kepada aturan, kepada norma yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti akidah kita yang lurus. Kalau kita kaitkan peringatan Idul Adha ini dengan peristiwa haji, maka kita ingat bahwa dulu sebelum kerasulan masih ada tradisi haji sebagai peninggalan agama Nabi Ibrahim. Namun apa yang terjadi saat itu, orang beribadah dengan selera mereka masing-masing. Di antaranya mereka melaksanakan ibadah haji dengan, maaf ya Saru, dengan bertelanjang tanpa pakaian yang mereka yakini itu sebagai suatu ekspresi kesederhanaan. Ketelanjangan di hadapan Tuhan dianggap sebagai sebuah ibadah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengoreksi hal tersebut, memberikan suatu syariat bahwa haji harus menggunakan pakaian ihram. Maka beribadah itu harus taat kepada aturan itu. Orang-orang yang bertelanjang harus taat mengganti ibadah mereka dengan menggunakan pakaian ihram seperti telah disyariatkan oleh Islam. Berikutnya I, ibadah. Setelah akidah, syariat, selanjutnya adalah ibadah, yaitu penyembahan kepada Allah, penghambaan pada Allah dengan berbagai bentuk yang telah ditentukan oleh Allah itu sendiri, yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah menjadi bukti dari lurusnya akidah, ketaatan pada syariat, dan kesiapan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak benar kalau kemudian orang mengatakan, saya yang penting punya akidah yang lurus, saya punya niat untuk taat pada Allah, tapi nyatanya tidak sholat. Dia beribadah menurut ilmunya sendiri, kemauannya sendiri, yaitu misalnya hanya dengan eling atau beribadah dengan cara yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, atau mencampur adukkan antara ibadah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ditambah-tambah dengan cara-cara ibadah yang tidak ditentukan oleh syariat. Maka itu adalah tidak benar. Berikutnya adalah cinta. Cinta bermakna bahwa ibadah ini kita nikmati,
bukan lagi sekedar kewajiban. Nah, maka beragama itu harus dinikmati dengan sepenuh hati. Itulah cinta. Nanti akan kita bicarakan apa konsekuensi cinta. Dan yang terakhir adalah huruf K atau korban. Nah, korban itu atau pengorbanan itu bermakna mengikis egoisme kita demi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat dari kata pengorbanan atau at-tadhiyah di dalam konsep agama kita. Nah, dengan demikian sudah genap. Beragama itu asik. A adalah akidah, S adalah syariat, I adalah ibadah, C adalah cinta, dan K adalah korban atau pengorbanan. Pemirsa, berikutnya kita akan fokuskan bahasan kita kepada tanda-tanda cinta sebagai bukti keberagamaan kita, karena beragama itu asik dan C-nya itu adalah cinta. Ada beberapa tanda cinta atau konsekuensi cinta. Di antaranya adalah yang pertama adalah suka menyebut nama yang dicintai. Yang kedua, ingin mengikuti atau meniru sifat dan sikap yang dicintai. Yang ketiga adalah ingin membuat senang yang dicintai. Dan yang keempat adalah siap berkorban untuk yang dicintai. Itulah tanda-tanda cinta atau konsekuensi cinta. Pertama adalah suka menyebut nama yang dicintai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wadhkurullaha dzikran katsiran. Dan ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan sebutlah Allah dengan banyak. Seperti apakah banyak itu? Di dalam ayat yang lain Allah menyebut bahwa menyebut Allah dengan banyak itu dengan bahasa yang sangat manusiawi dikatakan adalah seperti atau sebagaimana kita suka menyebut-nyebut orang tua kita dan nenek moyang kita. Ya, kadzikri aba'akum au asyadda dzikra, begitu ungkapannya. Hendaklah menyebut-nyebut Allah sebagaimana engkau telah atau menyukai menyebut nenek moyang kalian atau dengan menyebut yang lebih banyak lagi. Itulah dzikron katsiran, ingat dan menyebut Allah dengan banyak sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tanda cinta adalah ingin mengikuti atau meniru sifat dan sikap yang dicintai. Maka kalau Allah Maha bersih dan mencintai kebersihan, maka kita pun menjadi orang yang bersih. Allah Maha Rahman dan Rahim, kita pun berusaha menjadi orang yang punya kasih dan sayang. Innallaha jud yuhibbul jawad. Allah Maha penderma, maka kita pun menjadi orang yang suka berderma. Berikutnya adalah ingin membuat senang. Nah, kita berusaha sebaik-baiknya agar Allah senang dan ridho kepada kita. Dan yang terakhir adalah siap berkorban. Inilah yang kita bahas dalam kajian ini, yaitu siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau tadhiyah yang akan menjadi fokus perhatian dalam pembahasan kita berikutnya. Berkorban bermakna mengalahkan egoisme kita demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, kita akan mereview tentang ibadah haji. Ini terkait dengan Idul Korban dan kajian pengorbanan kita. Ada 3 pelajaran dalam ibadah haji. Yang pertama adalah ruhut talbiyah,
semangat menyambut seruan Allah dan memenuhi panggilannya. Yang kedua adalah ruhul ibadah, semangat beribadah untuk ibadah. Ruhul ibadah lil ibadah. Dan yang ketiga adalah ruhut tadhiyah, semangat atau jiwa pengorbanan. Ruhut talbiyah, semangat menyambut seruan Allah dan memenuhi panggilannya. Ibadah pun menjadi terencana sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ruhul ibadah lil ibadah, semangat ibadah untuk ibadah, atau dengan kata lain adalah totalitas kita dalam melaksanakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ruhut tadhiyah, semangat atau jiwa pengorbanan. Nah, ini ada contoh-contoh bagaimana para pendahulu kita melakukan pengorbanan dengan contoh-contoh yang indah. Cukup 3 contoh saya kira karena waktu terbatas. Yang pertama kisah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi berkata, ketika aku hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, maka orang-orang Quraisy berkata kepadaku, wah Suhaib, kamu datang pada kami pada mulanya tanpa harta, sedangkan sekarang kamu hendak keluar. Maksudnya mau hijrah itu meninggalkan kami dengan harta bendamu. Demi Tuhan, hal tersebut tidak boleh terjadi selamanya. Maka Suhaib pun berkata kepada mereka, bagaimanakah menurut kalian jika semua hartaku aku berikan kepada kalian? Lalu silakan biarkan aku pergi bersama mengikuti Rasul untuk berhijrah. Mereka menjawab, ya kami setuju. Maka kata Suhaib, aku serahkan seluruh hartaku pada mereka dan mereka membiarkan aku pergi. Lalu aku berangkat hingga sampai di Madinah. Dan ketika berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Suhaib telah beruntung dalam perniagaannya. Suhaib telah beruntung dalam pernikahannya. Rasul sampai mengulang itu kedua. Kemudian turunlah firman Allah atau ayat, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun pada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 7. Jadi ini kisah menarik tadi untuk memberi dasar pengertian kita bahwa yang namanya pengorbanan itu adalah meninggalkan, mengikis egoisme kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya luar biasa dari kisah Suhaib Ar-Rumi. Contoh kedua adalah kisah Mus'ab bin Umair. Ruh tadhiyah, ruh pengorbanan juga tercermin pada diri Mus'ab radhiyallahu an. Suatu hari Mus'ab bin Umair keluar dari rumahnya untuk bergabung dengan para sahabat. Para sahabat yang duduk di sekitar Rasulullah SAW melihat dengan sorot mata kasihan kepadanya. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair ini memakai pakaian yang lusuh, yang usang, bahkan penuh dengan tambalan. Suatu kondisi yang sangat berbeda dengan penampilannya sebelum masuk Islam. Tentang hal ini Rasul bersabda, saat di Mekah aku melihat Mus'ab yang rupawan, bergelimang kenikmatan milik ayahnya. Jadi dia kaya, ya kaya kongenital, ya kayanya bawaan dari ayahnya nih. Tapi ia kemudian meninggalkan semua itu atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Habab bin Al-Arad berkata, sahabat yang lain, kami berhijrah bersama Rasul untuk mengharap ridha Allah. Di antara kami ada yang meninggal sebelum merasakan nikmat dunia atau hijrahnya itu. Salah satu adalah Mus'ab bin Umair yang terbunuh di perang Uhud. Waktu itu kami mendapatkan kain untuk mengatasinya, kecuali tidak mendapatkan kain untuk mengatasinya kecuali selai burdah, kain selimut dari bulu hitam, yang kalau kami tarik ke atas maka terbukalah kakinya, dan sebaliknya kalau ditarik ke bawah terbukalah kepalanya. Tapi akhirnya ditutuplah, ditarik supaya tertutup kakinya dan terbuka kepalanya. Rasul kemudian menyuruh agar kain tersebut diturunkan pada kepalanya, sementara kedua kakinya ditutup dengan daun izkir. Jadi ini akhirnya
kainnya ditarik ke atas ke kepalanya, dan sisanya yang tidak tertutup ditutup dengan daun, namanya daun irkir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, yang terakhir ada kisah heroik masih di perang Uhud. Kisah para sahabat di perang Uhud, Ziyad bin Sa'kan menceritakan bahwa pada perang Uhud Rasulullah SAW diserang oleh musuh. Kemudian Mus'ab bin Umair melindunginya sampai terbunuh. Tadi yang terbunuh kisahnya tadi ya. Kemudian Abu Dujanah sama bin Harasha juga sekuat tenaga melindungi Rasulullah SAW sampai mengalami luka. Waktu itu wajah mulia Rasulullah terluka dan gigi beliau patah. Jadi gigi beliau itu patah ya. Jadi beliau tidak sakti, dalam arti kalau di balang batu terus nggak mempan, itu tidak ada. Lalu beliau berseru, siapakah yang mau mengorbankan nyawa untuk membelaku? Maka berdirilah 5 pemuda dari kalangan Ansor, di antara mereka adalah Ziyad bin As-Sakan ini. Mereka bertempur habis-habisan hingga gugur. Orang yang terakhir gugur dari mereka adalah Ziyad bin As-Sakan. Ia berusaha melindungi Rasulullah sampai terluka parah. Kemudian datanglah serombongan kaum muslimin yang akhirnya berhasil mengusir musuh. Melihat kondisi Ziyad bin As-Sakan yang terluka parah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dekatkanlah ia kepadaku. Lalu didekatkan tubuh Ziyad bin As-Sakan kepada Rasulullah SAW, dan beliau menidurkan Ziyad As-Sakan di kakinya, sehingga Ziyad As-Sakan meninggal sedangkan kepalanya tetap berada di atas kaki Rasulullah yang mulia itu. Jadi disandarkan ya ke pahanya gitu ya, kayak di pangku itu sampai dengan meninggal. Ini keistimewaan Ziyad bin As-Sakan, meninggalnya di pangkuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu beberapa contoh zaman Nabi. Sekarang bagaimana aplikasi praktis di masa pandemi yang tadi judulnya ya. Nah, contohnya begini, ada seorang anak muda merasa tidak takut virus. Dia tidak betah pakai masker. Dia masih suka kumpul-kumpul. Padahal orang tuanya di rumah punya komorbid. Nah, bagaimana seharusnya dia melaksanakan pengorbanan ini? Nah, supaya dia tidak egois, bagaimana? Seharusnya dia tidak egois, dia harus peduli dan melindungi orang lain, ya kan? Apalagi yang dengan orang lain itu sebenarnya adalah orang tuanya yang punya komorbid. Jadi kita harapkan tidak ada lagi orang-orang yang gagahan, merasa bahkan menantang terhadap virus ya. Jadi takut pada virus itu tidak menggugurkan takut kita pada Allah. Jangan gagah-gagahan mengatakan tidak takut pada virus. Ya tapi hanya Allah, itu begitu. Wong Rasul saja Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jauhilah wabah seperti engkau menjauhi seekor singa. Nah, jadi Rasul saja sangat paham. Kita itu takut singa itu wajar kok. Kita takut misalnya ya, takut orang mau memukul, orang mau membayar, kita takut itu hal yang wajar manusiawi. Tidak berarti kita tidak takut kepada Allah. Nah, ini mari kita bareng-bareng memikirkan dan sosialisasikan ya, agar orang tidak mengatakan lagi saya tidak takut pada virus, saya takutnya pada Allah. Itu bukan pola pikir yang benar secara Islami. Yang kedua, ada sebuah keluarga berniat berkorban tahun ini, menyembelih korban maksudnya ya. Satu korban cukup untuk satu keluarga, tidak harus satu orang satu hewan korban. Tapi kalau mau lebih ya boleh. 7 orang satu sapi ya. Kalau 6 orang ya boleh. Nah, satu keluarga hanya urun sepertujuh sapi. Mau urun 2 bagian juga boleh. Nah, dan keluarga itu ya diwakili oleh kepala keluarganya. Tidak harus namanya kemudian diputar giliran tiap tahun, tidak usah. Pokoknya ini keluarga Dokter Bambang, ini Dokter Suma gitu. Jadi begitu. Jadi tidak perlu disebutkan gantian di tahun-tahun. Tapi ternyata setelah sudah berniat berkorban, ternyata ada kabar saudaranya sakit, misalnya butuh operasi dan butuh bantuan dana. Nah, yang 3,5 juta ini mau untuk korban apa untuk menyumbang saudaranya yang butuh operasi itu? Ini perlu tantangan ini. Nah, jadi silakan
Mau mulai korban tapi tidak membantu tapi terpaksa tidak berkorban. Nah, monggo bisa didiskusikan, dijawab nanti ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah siap vitamin D3 dan ya yang bagus itu D3 plus K2 ya untuk keluarga kita. Ada kabar ternyata teman kita sakit COVID dan belum punya vitamin D3 dosis tinggi, punyanya yang 400 international unit atau 1000 IU, padahal kita punya 5000 IU. Ya, kalau orang sudah terpapar bisa 5.000 bahkan 10.000 unit sehari sekali. Nah, kita mau mencoba membantu untuk memberikan di apotek. Sudah niat baik ini, mau membantu belikan di apotek, mau disedekahkan. Ternyata stok apotek kosong. Nah, apakah kita akan memberikan vitamin D3 milik kita, paling tidak sebagian, atau bagaimana? Ini juga butuh pengorbanan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi sudah disebut Dr. Suma, inilah channel YouTube saya, Dr. Bambang UMY, isinya kesehatan dan diet. Nah, itulah kira-kira bisa diakses, bisa dicoba untuk didengarkan, ditonton ya. Silakan, saya kira ini yang saya sampaikan. Nanti doanya terakhir atau gimana, Pak? Terakhir Ustadz, nanti mohon izin ini ada beberapa pertanyaan nanti. Diskusi dulu, nggih.